Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Tidak ada kata terlambat, kita semua terlahir kreatif. Yang perlu kita lakukan adalah untuk membiasakan diri untuk menjadi kreatif. Kreativitas adalah skill yang terus dilatih. Yoris Sebastian. Seringkali kita merasa diri kita tidak kreatif. Sebenarnya kreatif itu adalah skill yang harus kita asah. Contoh seperti bermain sepeda. Ketika kita bermain sepeda, kita harus mengayunnya berulang-ulang kali sehingga kita berhasil bermain sepeda. Begitu juga kreativitas. Kreativitas kadang-kadang muncul dari ide-ide yang tidak terduga. Banyak sekali buku-buku yang sangat kreatif yang ada di muka bumi ini yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya buku tentang pengembangan diri. Nah, dalam pengembangan diri ini kita dapat membuat hidup kita lebih berharga, bahkan lebih kreatif, terlebih lagi membuat hidup kita lebih nyaman dan senang. Ada juga buku-buku yang sangat mudah dibaca, sangat ringan dibaca, bahkan sampai yang terberat untuk dibaca. Nah, salah satu buku yang ringan dibaca ini adalah 101 Creative Notes. Ini penulisnya adalah Yoris Sebastian. Yoris Sebastian ini adalah seorang ikon terkemuka di Indonesia dengan kreativitas, karena di usia yang muda Yoris sudah dikenal banyak sekali orang, bahkan kemampuannya juga di industri kreativitas cukup cemerlang. Yoris membuat buku 101 Creative Notes ini berdasarkan pengalaman kreativitasnya dan dituangkan ke tempat ini. Isi dari buku 101 Creative Notes ini terbilang personal, bahkan gaya bahasanya juga sangat mudah dimengerti, dan dari awal sampai akhir nyaris semuanya halaman ada coret-coretan seperti ini, gambar-gambar seperti ini, dan ada quotes-quotes juga yang kita dapat lebih semangat untuk membacanya, ya kan? Dan terlebih lagi di dalam sini banyak sekali kreativitas yang harus diasah. Ada 5 hal yang paling berkesan ketika saya membaca buku ini. Salah satunya, kita lahir menjadi kreatif. Hal yang perlu kita ketahui, kita tidak dilahirkan untuk menjadi kreatif, namun kita semua dilahirkan kreatif. Masalahnya, banyak orang lebih mementingkan untuk mengasah logika dibandingkan untuk mengasah kreativitas. Contohnya waktu kita kecil dulu, kita mewarnai gajah contohnya. Kita selalu diajarkan kalau gajah itu warnanya abu-abu. Padahal kalau kita kreatif, kita bisa bikin gajah itu warnanya pink atau yang lain-lainnya. Nah, hal simpel seperti ini menunjukkan bahwa tanpa kita sadari bibit-bibit kreatif yang sudah di dalam diri kita mulai hilang. Kenapa? Karena banyak sekali aturan-aturan yang membuat kita tidak bisa kreatif. Padahal otak kanan adalah sumber kreativitas kita. Yang kedua adalah I'm possible. Ada kutipan quotes dari Audrey berbunyi seperti ini. Nothing is impossible. The word itself say impossible. Kalau belum apa-apa kita sudah menanggapinya tidak mungkin, pada akhirnya Anda hanya melakukan hal-hal yang biasa aja. Anda mempunyai banyak kemungkinan, semua tergantung pada diri Anda dan pemikiran Anda. Jika Anda berpikir hal tersebut mungkin, maka pintu menuju jalan selanjutnya akan sudah terbuka. Masalah sukses atau tidak, namun setidaknya kita mau melangkah untuk mencoba. Setiap langkah ada kelebihan dan kekurangannya. Namun menurut Yoris, setiap langkah tersebut adalah worth it untuk kita coba bila kita membuka kemungkinan yang ada, termasuk kemungkinan orang yang kreatif. Yang ketiga adalah belief atau percaya. Jika kita memang ingin menjadi kreatif, kita harus percaya dulu dong bahwa kita memang kreatif. Namun banyak yang punya kemauan untuk itu, dan kalau ingin menjadi kreatif saja sudah tidak ada, tentu Anda akan merasa sulit untuk menjadi kreatif. Anda harus percaya dulu bahwa Anda memang mempunyai benih-benih kreativitas, dan bahwa Anda bukanlah faktor bawaan, tetapi merupakan keahlian yang dapat dilatih. Maka dalam menuju kreatif bisa lebih terbuka lebar. So, you have to believe it. Kalau bukan diri Anda sendiri, siapa lagi yang akan percaya? Yang keempat, creative is skill. Tidak ada kata terlambat
belajar menjadi kreatif. Kita semua terlahir kreatif. Yang perlu dilakukan adalah hanya membiasakan diri terus untuk menjadi kreatif. Kreativitas kebiasaan atau kalian yang dapat dilatih. Sama seperti naik sepeda, seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Mungkin awal terasa sulit, namun semakin dilatih terus, Anda akan semakin mahir. Dan akhirnya Anda bisa menaiki sepeda dengan lancar. Bahkan ada yang sudah lancar dan mahir bisa menaiki sepeda dengan lepas tangan. Demikian juga kreativitas. Awalnya pasti sulit, namun semakin dilatih, kita akan semakin mahir. Dan akhirnya ide-ide kreativitas kita keluar tanpa harus dicari. Yang kelima, break your routines. Salah satu yang sederhana yang membuat kita lebih kreatif adalah mulai melawan rutinitas kita sehari-hari. Pada dasarnya, kreativitas adalah sesuatu yang berbeda. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda bila kita selalu terperangkap dalam rutinitas. Menjadi kreatif tentu butuh latihan. Semua menjadi keahlian Anda saat menentukan apa yang Anda butuhkan, latihan pada awalnya. Seperti bayi yang baru berjalan, semua ada tahapannya, semua ada prosesnya. Lama-kelamaan Anda tentu akan semakin mahir dan lancar. Atau sebagai contoh, kalau kita biasa bekerja di kantor, kita bisa bekerja di tempat makan atau di rumah gitu ya kan, atau di ruang tamu. Keluar dari rutinitas itu akan membuat kita menjadi kreatif. Ada 5 yang harus kita lakukan untuk menjadi kreatif. Yang pertama, it's what you think. Kita harus merubah mindset kita kalau kita sebenarnya itu kreatif. Yang kedua, it's what you see and hear. Apa yang kita observasi atau teliti, apa yang kita lihat. Yang ketiga, if you what you do. Setelah itu kita harus lakukan. Jangan hanya berpikir aja. Yang keempat, it's what you say. Setelah kita sering lakukan, kita harus lebih kreatif jika kita mengajarkan ke orang lain. Contoh, kita share di Twitter, Facebook, atau di Instagram, ke sosmed kita. Yang kelima, it's what you feel. Apa yang kita rasakan? Kalau kita sudah sering melakukan kreativitas, maka kita akan lebih mudah membuat segalanya menjadi kreatif. Nah, saya tutup bedah buku hari ini dengan quotes yang menarik dari Johann Sebastian. Banyak orang memiliki kreativitas, namun mereka terjebak dalam rutinitas, sehingga mereka tidak mampu mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Sampai jumpa di bedah buku berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.